Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rantia Sidamani, saya dari kelas 12 Asisten Keperawatan A. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari buku KDM bab 8 tentang kebutuhan bermain dan rekreasi. Baiklah, sekarang kita memasuki apa itu bermain dan rekreasi. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan. Dengan bermain, Anda dapat menghilangkan stres dan sangat berguna untuk kesejahteraan mental dan emosional anak. Sedangkan rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan saat waktu senggang, baik secara individu maupun kelompok. Kebutuhan bermain. Fungsi bermain ada 6. 1. Perkembangan sensori motorik. Bermain dapat meningkatkan perkembangan fungsi otot karena anak akan bergerak dengan aktif. 2. Perkembangan intelektual dan kognitif. Perkembangan intelektual dapat meningkatkan sesuai dengan jenis permainan tertentu karena anak dapat mengeksplorasi dan manipulasi terhadap segala sesuatu di sekitarnya. 3. Perkembangan sosial atau sosialisasi. Perkembangan sosial ditandai dengan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya atau bersosialisasi. Bermain dengan orang lain akan membantu anak untuk mengembangkan hubungan sosial dan belajar memecahkan masalah dari hubungan tersebut. 4. Perkembangan kreativitas. Dengan bermain maka anak dapat mengembangkan kreativitas, misalnya anak bermain dengan membongkar dan memasang satu permainan. 5. Perkembangan kesadaran diri. Dengan bermain, anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengatur tingkah laku. Anak dapat belajar membandingkan sesuatu dan menguji kebenarannya dengan mencoba peran-peran baru dan mengetahui dampak tingkah lakunya terhadap orang lain. 6. Perkembangan moral. Anak dapat mempelajari nilai dasar dan hal yang salah atau yang benar di lingkungannya. Anak akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Tujuan bermain. Tujuan bermain ada 4. 1. Mengembangkan kepribadian. 2. Mengasah keterampilan. 3. Mengembangkan kreativitas. Dan 4. Mengekspresikan perasaan. Bermain sebagai terapi. Terapi bermain dibutuhkan oleh balita dan anak-anak. Saat di rumah sakit, balita dan anak akan mengalami kesulitan beradaptasi. Anak akan mengalami perasaan tidak menyenangkan dan tidak nyaman. Bermain di rumah sakit memberikan banyak manfaat. Beberapa manfaat diantaranya adalah dapat memberikan pengalihan dan menyebabkan relaksasi, membantu anak merasa lebih aman di lingkungan yang asing, membantu mengurangi stres, serta sebagai alat untuk mencapai tujuan terapeutik. Jenis-jenis bermain. Bermain dibedakan menjadi 3 bagian, berdasarkan isi permainan, berdasarkan karakter sosial, dan berdasarkan kelompok usia anak. Berdasarkan isi permainan. Jenis-jenis bermain berdasarkan isi permainannya dibedakan menjadi 6. 1. Social affective play. Ini jenis bermain pada anak di mana seseorang anak belajar memberi respon terhadap respon yang diberikan oleh lingkungan dalam bentuk permainan. 2. Sense of pleasure play. Ini jenis bermain pada anak di mana seseorang anak memperoleh kesenangan dari satu objek yang ada di sekitarnya. 3. Skill play. Ini jenis bermain pada anak di mana diberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh keterampilan tertentu dan anak akan melakukan secara berulang-ulang. 4. Dramatica play atau role play. Ini jenis bermain pada anak di mana seorang anak berfantasi menjalankan peran tertentu. 5. Unoccupied behavior. Permainan ini bukanlah permainan pada umumnya. Pada saat tertentu, anak sering mondar-mandir, tersenyum, dan tertawa atau memainkan meja dan kursi-kursi benda yang ada di sekelilingnya. 6. Permainan atau games. Permainan atau games adalah jenis permainan yang menggunakan alat tertentu dan perhitungan atau skor. Berdasarkan karakter sosial. Karakter sosial dibedakan menjadi 5 bagian. 1. Onlooker play. Jenis bermain saat anak hanya mengamati temannya yang sedang bermain tanpa ada inisiatif untuk ikut berpartisipasi dalam permainan. 2. Solitary play. Jenis bermain pada anak ketika seorang anak bermain sendiri walaupun ada beberapa orang lain yang bermain di sekitarnya. 3. Parallel play.
Jenis bermain pada anak yang dilakukan oleh suatu kelompok anak. Masing-masing mempunyai mainan yang sama, tetapi yang satu dengan yang lainnya tidak interaksi dan tidak saling tergantung. 4. Associative play. Jenis bermain pada anak ketika seseorang anak bermain dalam keluarga dengan aktivitas yang sama, tetapi belum terorganisasi dengan baik, belum ada pembagian tugas, dan anak bermain sesukanya. 5. Cooperative play. Jenis bermain pada anak ketika seseorang anak bermain bersama dengan permainan sejenis yang terorganisasi dan terancana dan ada aturan tertentu. Berdasarkan kelompok usia anak. Ini terbagi menjadi 7 bagian. 1. Bayi 0 sampai 3 bulan. Permainan dengan adanya interaksi sosial yang menyenangkan antara bayi dengan orang tua. 2. Bayi 4 sampai 6 bulan. Menstimulasi penglihatan seperti menonton televisi, memberi mainan mudah dipegang. 3. Bayi 7 sampai 12 bulan. Bayi bisa diajak bernyanyi dengan iringan musik. 4. Toddler 1 sampai 3 tahun. Guna mengembangkan otonomi dan kemampuan, dapat diberi puzzle, bernyanyi dan menari, bermain balok. 5. 3 sampai 6 tahun. Guna mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus, anak dapat diberi mainan masak-masakan, sepak bola. 6 sampai 12 tahun. Anak dapat diberi mainan mobil-mobilan, boneka, membaca buku, dan bersepeda. 7. 13 sampai 18 tahun. Anak di usia remaja dapat melakukan permainan berbagai macam olahraga atau bermain musik. Terapi bermain. Menurut Saputra 2017, terapi bermain sangat penting untuk psikologis, emosional, dan sosial anak. Menurut Sigmund Freud 2013, terapi bermain merupakan salah satu metode konseling untuk mengatasi gangguan kesehatan mental seperti kecemasan berlebih, stres, trauma, dan mengatasi gangguan emosional, juga gangguan perilaku. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam terapi bermain. 1. Bermain atau alat bermain harus sesuai dengan taraf dan perkembangan anak. 2. Permainan disesuaikan dengan kemampuan dan minat anak. 3. Jangan memaksa anak bermain bila anak sedang tidak ingin bermain. 4. Jangan memberikan alat permainan terlalu banyak atau sedikit. 5. Ulangi suatu cara bermain sehingga anak terampil. Sekarang kita memasuki ke materi kebutuhan rekreasi. Apa sih itu tujuan rekreasi? Rekreasi bertujuan sebagai pengisi waktu luang, pelepas lelah, kebosanan, dan kepenatan sebagai keseimbangan kegiatan pengganti dan sebagai pemenuhan fungsi sosial. Jenis rekreasi itu ada 2. 1. Rekreasi aktif adalah jenis rekreasi yang memerlukan banyak aktivitas fisik atau tenaga. 2. Rekreasi pasif adalah jenis rekreasi yang banyak melibatkan relaksasi dan tidak memerlukan banyak tenaga. Terapi rekreasi. Terapi rekreasi menurut Nasir dan Muhid 2011 adalah terapi yang menggunakan kegiatan pada waktu luang yang bertujuan agar seseorang dapat melakukan kegiatan secara konstruktif dan menyenangkan, serta mengembangkan kemampuan sosial. Terapi rekreasi dapat mengurangi gangguan emosional dan memperbaiki perilaku. Manfaatnya ada 5. 1. Meningkatkan kesejahteraan fisik. 2. Meningkatkan kekuatan dan daya tahan. 3. Membantu perkembangan dan pemeliharaan kekuatan, ketahanan, dan toleransi kerja. 4. Melatih keterampilan atau skill yang dibutuhkan dalam penyesuaian kerja. 5. Meningkatkan fungsi sosial dan ekspresi kreatif. Bentuk terapi rekreasi. Tujuan penerapan terapi individual. 1. Dapat mengungkapkan perasaannya tanpa dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan rileks. 2. Mampu meningkatkan manajemen waktu luang. 3. Mengembangkan keterampilan rekreasi baru. Tujuan penerapan terapi kelompok. 1. Seseorang dapat bersosialisasi dengan rekan-rekan lainnya dalam kelompok tersebut. 2. Seseorang dapat belajar terbuka terhadap orang lain mengenai perasaan serta masalah yang dihadapi. 3. Seseorang dapat meningkatkan fungsi sosial dalam bermasyarakat. Media terapi rekreasi. Dalam pelaksanaan terapi rekreasi, media merupakan hal yang sangat penting karena keberhasilan dari terapi tergantung media yang digunakan. Berbagai media yang dapat digunakan penerapan terapi rekreasi ada 3. 1. Tempat. Ruang yang cukup tenang dengan udara yang sejuk
taman alam bebas seperti pegunungan dan danau merupakan tempat yang cukup baik untuk digunakan sebagai sarana terapi rekreasi. 2. Musik. Musik merupakan salah satu media rekreasi yang dapat ditambahkan saat melakukan terapi. Musik yang didapat secara fisik termasuk mengurangi rasa nyeri, menurunkan tingkat stres dan kecemasan. 3. Komunikasi terapeutik. Manfaat komunikasi terapeutik pada pasien adalah mendorong dan menganjurkan kerjasama antar perawat dan pasien dan menumbuhkan rasa percaya pasien. Sekarang kita memasuki dalam asuhan keperawatan kebutuhan bermain dan rekreasi. Fungsi bermain di rumah sakit. Perawatan anak di rumah sakit merupakan pengalaman yang penuh dengan stres, baik bagi anak maupun orang tua. Manfaat bermain di rumah sakit adalah memberikan pengalihan dan menyebabkan relaksasi. Prinsip bermain di rumah sakit. Beberapa prinsipnya ada: pertama, permainan tidak boleh bertentangan dengan pengobatan yang sedang dijalankan anak. Kedua, permainan yang tidak dibutuhkan banyak energi, singkat dan sederhana. Dan yang ketiga, permainan harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Teknik bermain di rumah sakit. Menurut Waley dan Wong 2004, teknik bermain untuk anak yang dirawat di rumah sakit adalah menyediakan alat mainan yang membuat anak bermain dan memberikan waktu yang cukup pada anak untuk bermain dan menghindari interupsi dengan apa yang dilakukan anak. Bermain dalam prosedur. Menurut Wong 2008, bermain pada anak yang bisa diterapkan pada prosedur atau yang melibatkan kegiatan rutin di rumah sakit dan lingkungan adalah dengan menggunakan permainan bahasa, misalnya dengan mengenalkan gambar dan kata-kata yang berhubungan dengan rumah sakit serta orang-orang dan tempat sekitar. Alat mainan yang sesuai dengan usia dan kondisi anak. Pada usia bayi, saat anak mengalami sakit ringan, alat mainan yang sesuai seperti balok dengan warna yang bervariasi, buku gambar, cangkir atau sendok, kotak musik, dan boneka yang berbunyi. Pada usia prasekolah, saat mereka mengalami sakit, alat mainan yang dapat diberikan berupa boneka-bonekaan, mobil-mobilan, buku gambar, teka-teki. Pada usia sekolah, anak sudah mulai melakukan imajinasi. Alat mainan yang dapat diberikan berupa permainan teka-teki, buku bacaan, alat untuk menggambar, dan alat musik. Memilih alat bermain. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih mainan bagi anak yang dirawat di rumah sakit adalah: pilihlah alat mainan yang aman. Hindari alat mainan yang tajam, yang mengeluarkan suara keras dan yang terlalu kecil, terutama anak umur di bawah 3 tahun. Pelaksanaan terapi rekreasi. Asuhan keperawatan terapi rekreasi ditujukan bagi pasien dengan resiko terjadinya penyakit akibat gaya hidup yang kurang sehat, seperti penyakit asam urat, gangguan kardiovaskular, dan stres. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.